Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan investasi yang terdapat di dalam Matius 6 pasal 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dunia investasi semakin marak dengan adanya banyak pilihan. Orang-orang yang mau menginvestasikan dananya harus benar-benar memahami seluk-beluk investasi. Mana yang akan menguntungkan, mana yang meragukan, bahkan harus sangat berhati-hati, jangan sampai terjebak dalam investasi bodong. Yang bukannya mendatangkan keuntungan, malah dana yang diinvestasikan bisa lenyap begitu saja. Yesus Kristus menyampaikan mengenai dua bentuk investasi, yaitu investasi yang bernilai fana atau sementara dan investasi yang bernilai baka atau kekal. Sebagaimana setiap bentuk investasi beresiko, maka Tuhan Yesus mengingatkan kita agar sangat berhati-hati. Mereka yang menginvestasikan waktu, tenaga, dana, dan daya hanya bertujuan untuk mengumpulkan harta di bumi, maka risiko yang ditanggung adalah ngengat dan karat yang merusak, serta pencuri yang membongkar dan mencurinya. Sedangkan mereka yang menginvestasikan semuanya untuk mengumpulkan harta di surga, maka risikonya bukan sesuatu yang merusak, melainkan membangun dan kehidupan yang kekal. Sayangnya, lebih banyak orang yang mau berinvestasi di bumi, ini karena semua nampak nyata, sedangkan investasi di surga serba tidak nampak, sehingga tidak dianggap pasti. Orang yang hanya menginvestasikan hartanya di bumi akan memiliki pikiran dan hati yang hanya fokus di bumi. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Investasi di bumi serba tidak pasti, investasi di surga justru serba pasti. Keputusan di tangan kita sendiri, di manakah kita berinvestasi? Tuhan Yesus memberkati. Oh, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Oh, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh